Kita pun terkejut-kejut. Kok bisa guru kau tuh hidup sampai sekarang? Jadi tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu salaf karena meninggalnya tahun 241. Datanglah seorang perempuan bertanya ke Imam Ahmad bin Hanbal, apa hukumnya menjual kain tenun? Kain ini ditenun malam, ketika itu lewat tentara, bawa lampu, bawa terang, pas lagi terang itu dia nenun, pas tentara lewat gelap, pas lewat lagi terang tenun. Apa hukum menjual kain ini? Terus Imam Ahmad bin Hanbal nanya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak langsung jawab, dia tanya, kamu siapa? Saya adiknya Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi Sufi. Itulah dalil bahwa salaf itu bertasawuf, karena Bishri Al-Hafi Sufi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inilah warak yang tingkat tinggi, karena orang hanya menjaga dari yang haram. Kalau sekedar lampu, apalah bahayanya. Tapi dia takut itu menjadi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian imam paling tua di antara 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, pernah berdiri tegak kena panas. Lalu kemudian ditanya, Imam Hanafi kenapa tidak berlindung di bawah pohon kayu itu? Kata Imam Hanafi, orang yang punya pokok kayu itu minjam duit ke saya. Saya takut kalau saya berdiri di bawah pokok kayu itu, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi sampai sehalus itu warak mereka, zuhud mereka. Jadi itulah yang dikumpulkan oleh para ulama, diantaranya dalam Al-Luma' At-Tusi, kemudian dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam kitab-kitab tasawuf. Kemudian barulah mengkristal susunan yang paling indah kalau dalam mustalah hadis Muqaddimah Ibnu Salah, Ramah Hurmuzi sebelum itu, baru cantiknya itu pada Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali 505. Jadi kalau orang mengatakan mana salaf itu bertasawuf, ya kumpulkanlah. Nah, ini juga bagi penggemar tasawuf, dia dapat bahan banyak dari dialog kita hari ini. Bisa kumpulkan salaf bertasawuf, dalil-dalilnya, bagaimana mereka wara, zuhud, bagaimana mereka takut kepada Allah dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau amat sangat wara. Jadi sifat-sifat tasawuf itu ada pada diri mereka, walaupun mereka tidak menyebut dirinya sufi. Kebalikan dari yang sekarang, mengaku sufi tapi sesungguhnya sifat tasawuf jauh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan sifat-sifat tasawuf itu, dan kita dijaga Allah SWT. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Prof. Buas. Ya, berbeda, ada kalam beliau tadi, berbeda pada dengan hari ini banyak orang yang mengaku sufi tetapi amalnya jauh dari kesufian itu. Cuma ada yang Ustadz Mawardi dulu mendefinisikan sufi ini, Ustadz, mungkin yang Ustadz sebut tadi adalah sufi yang suka piti. Ada lagi Ustadz Mawardi dulu juga suka film katanya. Nah, jadi yang orang-orang yang Ustadz sebut tadi mungkin sufi yang ke arah situ barangkali. Dakhil. Baik, terakhir kami arahkan pertanyaannya sebelum nanti closing statement dari Kiai Idrus. Ya, ini ke Buya Ar-Razi Hashim. Saya tertarik menanyakan ini Buya, bahwa kawan-kawan kita, asatis-asatis yang mungkin berbeda cara pandangnya dengan kita, itu menilai tasawuf dengan penilaian yang negatif. Padahal hasil sependek pembacaan kami, itu imam mereka, yaitu Imam Syekh Ibnu Taimiyah, itu bahkan di dalam Al-Bidayah dikatakan, saya melihat di sini, at-tabarruk bisyurbi ma'i ghuslih. Jadi bahkan Imam Ibnu Katsir mencatat ketika beliau meninggal, itu air pemandiannya itu diminum oleh murid-muridnya.
Nah, bahkan hudurun nisa war rijal, dan bahkan Imam Ibnu Taimiyah ini dikuburkan di Damaskus itu di makbarah Sufi ya. Nah, ini seperti apa ini Buya sebenarnya? Jadi pengikutnya anti Sufi, tetapi kita lihat Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim itu bahkan punya karya-karya tentang kesufian, tentang ihsan. Silakan Buya. Bismillah. Ini karena ngomong Ibnu Taimiyah saya harus tahu dulu ya. Biar nggak ngomongnya campur dengan emosi. Baik. Syekh Ibnu Taimiyah awalnya adalah asyadun nas ya, i'tidaan ala as-sufi wa sufiyah. Adalah orang yang paling keras menyerang tasawuf, tapi niat dia baik. Dia punya definisi tasawuf itu sendiri. Bagi dia sufi itu seperti yang dikatakan Imam Junaid tadi, muqayyadun bil kitab wa sunnah. Tapi itu persepsi dia. Maka dia seranglah Al-Bakri, dia seranglah Ibn Arabi, hatta Ghazali nggak selamat dari dia, hatta Al-Kushairi itu pun dihantam. Yang paling lucu yang dari kalangan Hanabilah yang menulis kitab Manazilus Sa'irin, Al-Imam Al-Harawi, yang gelarnya juga Syekhul Islam, itu juga dikritisi oleh dia. Jadi Ibnu Taimiyah ini memang jiwa-jiwanya kalau sama orang Asy'ariyah sekarang ya ini jiwa rudutnya tinggi ya, sehingga kalamnya betul-betul sangat fasih. Kata Az-Zahabi, jika dia yarud ala syai' ka'anna kulla kitabin baina ainaihi. Seakan semua kitab yang dia serang itu sudah hafal semua, cerdas, secara ibarah ya. Jadi dia cerdas secara memorize, bukan cerdas secara analyze. Ya. Ibn Taimiyah tahun 709 itu pernah berdialog dengan Al-Imam Arif Billah bin Athaillah Sikandari. Kita pernah bahas itu kemarin ya. Di situ terjadi dialog. Sebenarnya Ibn Athaillah sedang yunsih ya, memberikan nasihat yang tulus kepadanya. Tapi dipahami oleh Zahabi, Ibnu Katsir sebagai syadidan ala Syekhul Islam, orang yang keras kepada Syekhul Islam. Emang begitu. Jadi dari dulu antum kalau mau menjawab tuduhan salafi dianggap kita memfitnah. Kalau kita mengkritisi mereka itu dianggap apa? Nyebarin syubhat ya. Menjadi syubhat yang menyambar-nyambar. Syekh Ibn Taimiyah ini diabadikan sanad thariqatnya oleh Syekh Muhammad Hafiz At-Tijani dalam beberapa makalah sanad ya. Oh, jadi beliau ini punya sanad thariqat. Dan itu ke Sidi Abdul Qadir Jilani. Jarak beliau dengan Al-Imam Ibn Tijani, Abdul Qadir Jilani. Abdul Jilani itu cuma 2 orang. Beliau berguru kepada, seingat saya namanya Abu Muhammad, kemudian dari Ibn Qudamah langsung daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Ibn Qudamah itu datang dengan Ibnul Jauzi ke Baghdad 40 hari sebelum wafat Syekh Abdul Qadir Jilani. Hari ke-40 dia wafat, suluk mereka selesai. 40 hari mereka 40. Maka Imam Ibnul Jauzi mengerti isi Ihya. Ibnu Qudamah pun kemudian menulis tentang abab Tazkiyatun Nufus dalam beberapa risalahnya ya. Ibn Taimiyah nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dalam Majmu' Fatawa ada 2 jilid, beliau menyebut Syekh Abdul Qadir dengan Sidi Syekh. Terjemahannya apa? Tuan guru. Dan itu istilah tasawuf ya, Sidi Tuan Syekh. Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan apa? Abuya. Sidi. Ada tambahan belakangnya, Qaddasallahu sirrah. Dan yang paling ajib dalam Madarijus Salikin yang 1 jilid tebal itu, Ibnu Qayyim yang menulis memori dia dengan Ibnu Taimiyah dalam syarah-syarahnya. Begitu juga Al-Wabilus Thayyib, dia menyebut Ibnu Taimiyah dengan Qaddasallahu sirrah. Berarti dia sudah mentakdis gurunya sebagai seorang wali. Karena Qaddasallahu sirrah itu cuma wali, mursyidnya belum boleh kalau belum wali ya. Kalau antum wali murid. Jadi Ibnu Taimiyah fi awakhir umri kana yamil ila tasawuf bal yadfa anhu. Jadi beliau di akhir hayatnya memang sudah cenderung bertasawuf karena sudah tidak boleh lagi nulis, tidak boleh lagi berfatwa, dan beliau yakhtimul Quran fi shalah. Jadi khatam Qurannya dalam salat. Ba'da subuh zikir enggak berhenti-berhenti, dan itu cuma amal sufi. Jadi
akhir ayatnya beliau asli bertasawuf. Jadi intinya Ibnu Taimiyah tidak anti tasawuf, dia cuma ingin membersihkan tasawuf versi dia. Lalu mengapa murid-muridnya sampai hari ini pengikut metodologi beliau itu anti dan sangat keras itu Bu ya? Kira-kira apa itu latar belakangnya kira-kira? Li'annahum ma indahum isnad ya, karena mereka nggak punya sanad. Kalau orang nggak punya sanad fikrah, sanad ijazah, sanad tarbiyah, mereka nggak punya sanad tarbiyah. Sanad ijazah aja nggak punya kan? Sanad tarbiyah ini paling mahal. Mereka nggak punya sanad tarbiyah, sehingga tidak ada yang ngerekam thariqatnya Ibnu Taimiyah. Ketika dikabarkan oleh para masyayikh, Ibnu Qayyim nulis Madarijus Salikin, itu Muhammad Hisan itu mentahzir kitab Ar-Ruh. Jangan dibaca kitabnya. Al-Adawi meragukan karya Madarijus Salikin. Usah baca kitabnya. Jadi mereka sendiri kurang ajar sama imamnya. Apalagi sama kita. Apalagi sama orang-orang di samping saya. Jadi ini terakhir ya. Kita itu walaupun mau menjawab mereka, tapi niatnya memperkuat diri kita. Kita la nashtaghil bimasailihim bi ikhtilafihim. Kita nggak usah repot dengan mereka. Kita perkuat saja aswaja yang kita punya. Masalah mereka mau jidal ya sudah, biarin aja. Nanti kalau jidal kita serahkan kepada Syekh Idrus. Baik. Baik, terima kasih Buya Razi Hasyim ya, dengan segala informasi berharga yang beliau sampaikan kepada kita tentang sisi lain dari Al-Imam atau Syekh Ibnu Taimiyah. Kita masih menyebutnya imam, kita masih menyebutnya syekh, sebagaimana disampaikan oleh Buya tadi. Murid-murid beliau sudah menganggap beliau pula menjadi seorang wali dengan ungkapan qaddasallahu sirrah. Artinya ujung-ujungnya kita yang ingin mencintai tasawuf ini adalah kebeningan kalbu. Maka kita tidak punya rasa benci kepada siapapun. Artinya ketika ada yang menuduh kita, tentu kita berhak untuk memberikan hak jawab. Itu aja barangkali ya Buya ya. Prof Was. Nah, terakhir kita minta closing statement dari Kiai Idrus Romli, karena tadi pertanyaan-pertanyaannya memang yang sifatnya rudud harus diberikan kepada beliau. Dan sudah habis ya tentang rudud itu. Maka untuk closing statement kita berikan dalam waktu barangkali 3 menit kepada Kiai Idrus Romli hafizahullah ta'ala. Silakan Kiai. Hafizahullah, bukan hafizahullah. Hafizahullah ta'ala. Sengaja tadi disebut itu mau memancing Kiai. Apa komentar? Silakan Kiai, tafadhol. Terima kasih ya. Jadi saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dari tadi kita menikmati sajian tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh ini dua tuan guru yang sangat viral sekarang ini. Setelah saya gitu. Ada ujungnya. Tuan Guru Uwas, kemudian juga di samping saya Buya Dr. Ar-Razi Hasyim, dan beliau semuanya Dr. Saya gurunya dokter. Saya ini kawannya. Dokter fil ijazah. Maaf saja. Bahwa ajaran tasawuf itu adalah ajaran Islam yang murni dan sumbernya dari Al-Quran, hadis, serta pengamalan generasi salaf sejak para sahabat dan generasi berikutnya. Itu ajaran tasawuf. Dan tasawuf ini merupakan satu di antara 3 pilar dalam Islam yang tidak dapat terpisahkan. Kalau di dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ini
Kemudian di dalam agama kita ini diterangkan oleh para ulama dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Kemudian Islam kemudian menjelma menjadi ilmu fikih, dan ihsan menjelma menjadi ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kalau tasawuf ini tidak ada, berarti terdapat kekurangan dalam diri seorang muslim, karena salah satu pilarnya tidak lengkap. Ini masalah tasawuf. Dan tasawuf ini bukan teori, tetapi lebih pada pengamalan. Karenanya para ulama ketika mendefinisikan tasawuf, definisinya beda-beda. Karena yang mereka definisikan itu sesuai dengan ahwal atau apa yang dicapai, yang dirasakan oleh masing-masing. Karena memang tasawuf itu lebih pada pengamalan daripada teori. Karena itu kaum muslimin ya dimanapun berada, ya tidak perlu meragukan terhadap keabsahan ilmu tasawuf. Dan tersebarnya Islam di negara kita adalah karena jerih payah para ulama sufi. Para ulama sufi lah yang menyebarkan Islam di wilayah Nusantara ini. Sehingga kita, mayoritas bangsa kita, mungkin 90% bangsa kita muslim, itu semua atas jasa-jasa para ulama sufi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada para ulama sufi. Kalau Al-Fakir sendiri, Al-Fakir ya bukan sufi, bukan sufi dalam arti yang diterangkan di dalam ilmu tasawuf. Kalau seperti kita ini ya mungkin muhibbin. Kita ini menjadi penggemar ya, menjadi penggemar pecinta kaum sufi, itu sudah bagus sekali. Kalau kita ini menjadi sufi betulan seperti para ulama sufi yang dulu-dulu, ya mungkin ya bukan makomnya. Kita ini hanya makom pencinta sufi. Saya kira seperti itu. Dan saudara-saudara gak perlu ragu-ragu dengan kebenaran tasawuf. Kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf, menuduh-nuduh atau bilang sesat, bilang apa, itu gak perlu didengar. Karena mereka yang jelas mereka tidak masuk dalam dunia tasawuf dan bukan orang-orang sufi. Saya kira itu dari saya, mungkin mewakili dari 3 narasumber, 2 saya dan 2 kawan ini ya, termasuk mewakili diri sendiri. Terus dilawan. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rekan-rekan sekalian, para asatiz, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, keterangan-keterangan, penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh ketiga pendekar aswaja ini luar biasa. Saya tidak akan menyimpulkan apapun yang mereka sampaikan, tetapi sebagai penutup dari moderator, saya teringat dan diingatkan oleh beberapa kawan tadi. Dulu ada 3 orang Asy'ariyah sezaman. Yang pertama namanya adalah Al-Imam Ibnul Baqillani. Itu gelarnya digelari pada masa itu dengan Bahrun Mawrik. Ya, beliau ini ibarat lautan yang menenggelamkan. Kemudian ada Al-Imam Abu Bakar Ibnu Fawrak, ya. Ini gelar beliau adalah Sallun Mitraq, ya, pedang pemukul besi. Jadi luar biasa hujah-hujah beliau sezaman dengan Imam Ibnul Baqillani. Dan ada lagi disebut oleh Imam Nawawi, beliau ini adalah Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Nah, ini gelar beliau adalah Narun Tuhrik, ya, api pembakar. Nah, sekarang agaknya kita boleh
memberikan gelar kepada ketiga asatiz kita di sini, ya, rekan-rekan yang setuju, ya. Yang pertama kepada Buya Ar-Razi Hashim kita gelari dengan Barqun Lami', ya. Barqun Lami', kilat yang menyilaukan. Kemudian kilat yang menyilaukan, insyaallah dengan ilmu dan ruhani beliau. Kemudian kepada Yai Idrus, karena beliau biasanya garang, ya, untuk merudut segala, ya, mengkonter segala pemahaman-pemahaman yang keliru, kita gelari sebagai Asadun Qami', yaitu singa pemberangus. Karena beliau punya saja'ah, ya. Karena beliau punya saja'ah, ya, terus punya saja'ah yang mungkin belum diamalkan oleh Prof Uwas dan Buya. Maka cocok kita sebut sebagai Asadun Qami'. Kemudian terakhir kepada Uwas kita berikan gelar Saifun Qati', pedang tajam. Luar biasa, ya, anekdot para alim ulama kita ini yang, ya, sesungguhnya bercanda tetapi ada hikmah-hikmah yang luar biasa dari jawaban-jawaban mereka. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kumpulkan kita dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya dan diberikan nikmatnya pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di surga, kita mendapatkan ridha darinya. Dan tentunya kita yang berkumpul di sini dan siapapun yang melihat video ini mudah-mudahan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ungkapkan, ya, kepada mereka dan kepada yang hadir semuanya bahwa kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara kita, diskusi kita pada pagi ini yang mengumpulkan 3 pendekar Aswaja, yang mudah-mudahan ini memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh yang mendengarkan. Dan banyak maaf dari kami yang membawa acara ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah jaga kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.